saya tidak bisa lupa, misalkan bapak saya itu selalu mengeluarkan kalimat, ingat kamu bekerja jangan mentang-mentang kamu cucunya kakek kamu, gitu. Jangan mentang-mentang anaknya bapak kamu, tapi buktikan profesionalismenya. Dari awal saya berinteraksi dengan Pak Darpo, pesan yang paling saya ingat adalah jangan kepingin jadi dirut, jangan kepingin jadi CEO. Kenapa? Karena nggak penting. Maksudnya nggak penting? Karena ada yang lebih penting perannya dari sekedar menjadi dirut atau menjadi CEO. Tapi menjadi pembuat keputusan terakhir. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara podcast dari Redaksi Siswa. Sebuah siniar atau podcast yang membincang topik tentang leadership, family business, marketing, dan aspek korporasi lainnya. Nah pemirsa, kalau kita perhatikan sekarang dunia luar biasa dan karena perang di Timur Tengah banyak kehidupan dunia bisnis sangat terpengaruh. Salah satunya tentu adalah dunia pelayaran, maritim, dan logistik. Tapi menariknya ada satu perusahaan yang legendaris di Indonesia dan tampaknya bisa menavigasi persoalan-persoalan yang dihadapi, volatilitas harga logistik, supply demand, itu adalah PT Samudra Indonesia. Perusahaan yang sangat senior, yang pasti sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan tentunya ini juga tak bisa dilepaskan dari nahkodanya, yaitu Bapak Bani Mulya. Selamat berjumpa Pak. Pak Bani, apa kabar? Selamat sore Pak Teguh, alhamdulillah baik-baik. Sehat. Salaman dulu Pak, biar mantul. Sehat ya Pak ya. Oke, nah ini menarik ya, karena PT Samudra Indonesia ini tahun lalu kalau nggak salah laba bersihnya naik 20% Pak ya? Saya juga lupa. Ya. Tapi setidaknya menunjukkan satu perusahaan yang berkembang di tengah orang nyebutnya VUCA ya, perubahan yang volatile, uncertainty, yang sangat susah untuk ditebak. Yang menarik juga adalah Pak Bani ini adalah generasi ketiga Pak ya, generasi ketiga. Jadi satu hal yang menarik adalah bagaimana generasi ketiga menavigasi. Karena begini Pak, katanya generasi pertama membangun, ya, kedua membesarkan, yang ketiga kadang-kadang malah bikin jadi kacau. Tapi ternyata bisa. Nah ini tentu menarik. Kita akan berbincang dengan Pak Bani bagaimana beliau menavigasi perusahaan ini. Oke Pak, tanpa berpanjang lebar nih, boleh tahu Pak, ini sejak kapan Bapak nih memimpin perusahaan keluarga ini, Pak? Kalau pertama kali ikut bekerja sih dari, seingat saya 2001 saya udah mulai ikut bekerja, tapi kemudian mendapatkan tanggung jawab lebih mungkin 2007-2008 gitu saya belum bisa memegang posisi lebih penting di holding. Kemudian di Samudra Indonesia sendiri sejak 2009 jadi salah satu direktur, dan kemudian 2020 menjadi direktur utama. Jadi udah 6 tahun Pak ya, kalau dihitung sebagai direktur utama. Tapi kalau keterlibatannya udah belasan tahun Pak ya? Iya, puluhan lah ya. Sekarang ya 2026 ya. 25 tahun udah pernah terlibat lah ya, udah mulai terlibat. Berarti memang digembleng betul ya Pak ya sama keluarga ya. Artinya nggak langsung ditaruh di atas. Enggak ya, betul ya. Berproses. Ya. Berproses. Pak, kalau kan tentunya berbeda nih Om. Ya, pemirsa juga pengen tahu apa perubahan begitu Bapak menjadi seorang CEO yang diserahkan tanggung jawab sebagai generasi ketiga, sekarang diserahkan tanggung jawab memimpin perusahaan. Itu apa yang Bapak rasakan? Wah, sekarang perspektifnya udah berubah, tanggung jawab pasti bertambah. Itu gimana? Apa perasaan Bapak waktu itu? Perasaan saya, yang saya ingat waktu saya jadi direktur utama, berarti saya sudah tidak punya alasan lagi. Kalau dulu kan saya masih punya alasan, kalau ada ide baru atau ada usulan untuk melakukan perbaikan, bisa jadi ditolak dari atasan saya kan.
Nah, belum tentu setuju atau belum. Tapi kalau saya yang udah di paling atas, udah nggak ada alasan lagi. Berarti saya nggak punya alasan kenapa belum dilakukan perbaikannya atau perubahannya. Jadi udah kembali pertanyaannya, jawabannya ke saya, kapan saya harus bisa mengejar perubahan itu secepat mungkin, sebaik mungkin perbaikannya dan secepat mungkin. Karena saya udah yang paling ujung bertanggung jawab gitu. Oke. Nah ini menarik Pak ya. Perusahaan keluarga kan punya nilai-nilai yang pendiri tanamkan kepada generasi penerusnya. Kalau di lingkungan Samudra Indonesia Pak ya, nilai apa sih Pak yang ditanamkan ke Bapak oleh para pendahulu Bapak? Banyak sekali sih pelajaran yang saya dapatkan dari para senior pendahulu dan mentor-mentor saya. Tapi memang yang sangat diulang-ulang di dalam organisasi Samudra Indonesia, nilai yang kami tuliskan itu adalah integritas dan profesionalisme. Artinya kita harus bekerja dengan integritas yang tinggi, dan sekalipun Samudra Indonesia masih dikendalikan kepemilikannya oleh keluarga dari Pak Soedarpo, termasuk saya bagian dari keluarga Soedarpo, namun siapapun dari kami yang berperan di dalam perusahaan, termasuk saya sendiri, itu harus berperan secara profesional. Itu dari sejak awal ditenangkan dengan tegas. Jadi saya tidak bisa lupa, misalkan bapak saya itu selalu mengeluarkan kalimat, ingat kamu bekerja jangan mentang-mentang kamu cucunya kakek kamu, gitu. Jangan mentang-mentang anaknya bapak kamu, tapi buktikan profesionalismenya. Mungkin juga jiwa itu datang, terutama bapak saya, karena bapak saya kan menantu dari Pak Soedarpo. Jadi dia tuh mungkin lebih termotivasi untuk membuktikan bahwa bukan mentang-mentang hanya karena menantu nih saya bisa ada di sini, tapi karena memang saya punya profesionalisme dan kualitas yang bisa saya berikan kepada perusahaan. Nah ini salah satu nilai yang ditekankan sih ke saya sejak awal. Oke. Nah, berarti kalau Bapak kan kelahiran tahun 80 ya? Iya. 2020 jadi CEO ya? Iya. Berarti betul-betul life begin at 40 ya? Life begin at 40 ya. Dan bukan sembarangan gitu kan? Diserahkan satu tanda petik kekuasaan, tanggung jawab, otoritas penuh untuk memimpin gitu ya. Yang waktu itu pesan dari para pendiri apa sih Pak kepada CEO muda? Waktu saya jadi direktur utama, tentunya Pak Darpo udah nggak ada, tapi yang saya ingat waktu Pak Darpo itu meninggal dunia kan tahun 2007. Dari awal saya berinteraksi dengan Pak Darpo, pesan yang paling saya ingat adalah jangan kepingin jadi dirut, jangan kepingin jadi CEO. Kenapa? Karena nggak penting. Maksudnya gimana nggak penting? Karena ada yang lebih penting perannya dari sekedar menjadi dirut atau menjadi CEO. Tapi menjadi pembuat keputusan terakhir. Dan sebenarnya pembuat keputusan terakhir itu kan ada di dalam rapat umum pemegang saham. Dia pemegang saham pengendali. Ini Pak Darpo mengajarkan ke saya bahwa ada bedanya loh menjadi pengendali dan direktur utama atau CEO. Mungkin kalau analoginya itu, kalau kita tim balap mobil F1 atau tim balap motor gitu ya pembalapnya sendiri yang bisa menyetir mobilnya itu harus pembalap yang terbaik. Yang bisa menyetir mobil dengan sangat baik gitu, dengan skill yang paling baik. Mungkin juga seyogianya usianya juga di usia prima gitu. Tapi kan tetap pembuat keputusan atas strategi tim, yang memilih pembalapnya, yang menentukan macam-macam adalah pemegang kendali. Dan itu adalah pemegang saham pengendali. Jadi waktu itu saya dapat pesan, lebih penting belajar bagaimana membuat keputusan yang tepat di level pemilik
daripada hanya sekedar jabatan seorang direktur utama. Oke. Itu saya ingat sekali. Jadi waktu saya jadi direktur utama, bukan suatu pencapaian atau suatu hal yang ingin dikejar. Tidak. Mindset untuk membangun perusahaan itu tidak terkait dengan jabatan. Karena sudah dititipin itu sejak apapun jabatan saya gitu sebelumnya. Jadi itu tertanam betul dalam istilahnya sanubari. Yang soal tadi kan Pak Teguh nanyanya apa pesannya dulu, itu pesannya. Iya, gitu. oke. Tapi itu menarik, Pak. Jadi memang kalau misalnya F1 itu di kokpit, tapi ada tim instruktur yang ngasih tahu ini harus masuk kokpit, keluar berapa lama, seperti itu ya. Oke. Pak, industri, kita bicara kalau industri pelayaran itu kan sekarang tantangannya berat, Pak ya. Iya. Nah, 6 tahun terakhir, apakah ini tahun paling berat, Pak? Kalau fair jawabnya mungkin seumur hidup berat. Kalau muda sih kita tidur aja gitu ya. Berat itu biasa aja. Oke. Ya, hidup berat tuh artinya gini. Berat itu challenging, penuh tantangan, sesuatu hal yang baru yang kita perlu belajar, perlu dalami, perlu lakukan agar semakin hari kita menjadi semakin lihai gitu ya. Jadi memang mindset kita berpikir bahwa kita lapar dan haus untuk mendapatkan pelajaran baru. Pelajaran baru itu yang nggak boleh mudah dong. Artinya sesuatu yang baru buat kita, berarti kita harus belajar. Nah itu setiap tahun membawa kesulitan baru atau pelajaran yang baru. Jadi saya tidak pernah berpikir mana tahun yang paling berat untuk kita. Dan ya mungkin kalau salah satu yang menyadarkan saya tuh misalkan kalau ingat di surat Al-Insyirah gitu ya Pak ya, kan dibilang setelah kamu selesai mengerjakan satu pekerjaan, ya lalu kamu siaplah untuk mengerjakan yang berikutnya. Jadi prinsip dalam hidup itu ya mau tahun ini, tahun depan kita akan memulai lagi hal berikutnya. Ada lagi yang lebih baru lagi. Gitu. Jadi Steve Jobs pernah bilang stay foolish, stay hungry. Bapak setuju berarti ya? Setuju. Dan Bapak setuju berarti seorang nahkoda yang hebat itu bukan yang berlayar di laut yang tenang. Pasti. Gitu ya. Tenang, yang tenang itu kolam bukan laut ya. Mancing ikan itu ya. Pak, terkait bahwa pemimpin pada akhirnya seorang leader itu harus mengambil keputusan. Ya. Bagaimana Bapak membuat ketenangan ketika mengambil keputusan? Ya, memang membuat keputusan itu ya seperti sudah menjadi kebiasaan kan Pak. Jadi kan memang nggak bisa dari lahir tiba-tiba sudah biasa mengambil keputusan. Menjadi tenang dan terbiasa karena memang sudah sering, sudah terlatih, dan tentunya sudah pernah tidak tenang sebelumnya. Ya, semakin lama semakin tenang. Jadi kalau baru pertama kali ya pasti tidak mungkin langsung biasa aja. Jadi saya sadar bahwa jam terbang itu penting, pengalaman itu penting. Dan menjadi bisa karena terbiasa itu juga hal yang wajar dan itu sesuatu yang sunatullah sebenarnya gitu ya bahasanya. Maksudnya artinya naturalnya seperti itu. Kita harus membiasakan diri untuk bisa kemudian menjadi lebih tenang mengambil keputusan. Itu artinya dalam saya mencoba mencari, kan salah satu PR utama saya adalah mencari pengganti saya kan. Oh, malah sekarang sudah? Menurut saya dari hari pertama. Oh gitu ya. Itu salah satunya waktu saya ditetapkan pertama, berarti PR pertama saya harus sudah mencetak bibit untuk menggantikan saya kan. Leader, create leader. Iya, menyiapkan generasi berikutnya kan. Ya itu kan harus dari sesegera mungkin. Bahkan pada saat hari pertama itu ya? Dari pertama. Wah, menarik. Makanya
saya tidak ragu untuk mendorong yang lebih muda, orang-orang muda untuk mengambil tanggung jawab lebih dan pengalaman lebih. Meskipun mereka masih muda atau meskipun mereka belum berpengalaman, ya harus segera dikasih pengalamannya. Harus segera dikasih keberanian untuk mengambil keputusan, termasuk membuat kesalahan. Agar mereka belajar segera mungkin dari pengalamannya, dari kesalahan yang mereka pernah buat, sehingga nantinya setelah semakin matang, mereka sudah biasa mengambil keputusan yang sulit dan penting. Apakah ini pola yang Bapak terima sebelumnya, sebelum jadi juga? Betul. Iya. Jadi Bapak merasa itu adalah pola yang memang baik untuk diterapkan? Betul, saya percaya begitu. Ya. Oke. Nah, dalam 6 tahun terakhir, Pak ya, ada nggak keputusan yang paling sulit sebagai CEO, Pak? Apa ya? Mungkin yang mesti dilakukan, tapi sebenarnya hati nggak terlalu serak misalnya gitu. Oh gitu. Ya pasti ada momen-momen seperti itu, tapi saya kembali ke mendengarkan hati. Kalau keputusan itu tidak sesuai hati, mungkin pasti tidak akan enak. Ya kata-kata Bapak udah benar, saya kembali ke hati. Kalau hati saya bilang nggak seret, ya jangan dilakukan. Banyak sih, sebagai pengusaha itu kan kita mau tidak mau kadang terpojokkan dengan kondisi-kondisi. Ya kembali ke hati, kemudian minta tolong dari yang ada di sini, dan yang tidak ada di sini kita minta tolong pasti ke atas. Minta ketenangan hati, habis itu kerjain aja keputusannya. Ya betul, tidak selalu tidak mudah, tapi kan ada guidance-nya gitu ya. Ada kembali ke hati dan kembali ke atas. Hati dan ke atas. Di luar itu, Pak, mungkin ada yang ke samping nih. Menurut saya bahasanya ada mentor Bapak, di mana ketika menghadapi sesuatu, saya mesti konsultasi nih. Ya. Ada nggak orang-orang senior yang Bapak? Di mana-mana, artinya ya kalau dulu di posisi saya saat ini, atau paling tidak di saat menjadi direktur utama, tentunya udah tidak punya Pak Darpo lagi sebagai salah satu atau mentor utama, tapi kan semua value, nilai, dan pelajaran yang saya dapatkan dari almarhum, tentunya saya ingat dan saya bayangkan, seandainya saya bisa bertanya sama beliau, kira-kira apa ya jawabannya, kan saya bisa kira-kira ya, seperti AI kan bisa sekarang mungkin bisa kira-kira kalau nanya ini jawabannya apa gitu ya. Ya berdasarkan informasi yang saya punya, saya bisa memperkirakan. Tapi selain dari dasarnya dari Pak Darpo sendiri, tentunya saya kan juga melapor kepada Dewan Komisaris, Dewan Penasehat. Ya banyak, semuanya adalah mentor-mentor saya, semuanya adalah advisor yang memberikan masukan kepada saya, salah satunya, dan rekan-rekan di manajemen, bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisinya. Mereka akan memberikan arahan, guidance, saran yang berbeda-beda dan memperkaya cara pikir kita kan. Tapi ujungnya nanti keputusan kembali ke saya. Ya, nah itu kan betul kan. Seorang pemimpin di puncak itu dia harus mengambil keputusan. Dan Bapak tadi kelapanya hati dan ke atas gitu. Karena kita menghimpun semua informasi, saya mendengarkan tidak hanya dari bos-bos saya, kan berarti Dewan Komisaris. Tapi saya juga biasa tanya sama teman-teman. Saya tanya bukan cuma sama yang direktur ke samping, tapi ke bawah juga. Karena kan mereka mungkin juga bisa lebih tahu di ground, di operational, di market, ketemu langsung customer, ketemu langsung pelanggan, ketemu langsung juga dengan regulator kadang-kadang, ketemu juga dengan mitra-mitra kerja kita. Apa masukannya semua? Setelah dapat semua masukan, tetap kita harus berani ambil keputusan. Nah Pak, terkait salah satu peran pemimpin, ada yang mengatakan pemimpin itu harus jadi great komunikator. Bapak setuju? Sangat setuju. Kalau prakteknya yang Bapak praktikkan seperti apa sebelum kalau di lingkungan? Ya, saya berusaha belajar terus memperbaiki diri untuk bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Saya sadar saya belum baik gitu, dan
jauh dari baik mungkin, tapi jadi saya belajar. Tapi saya sangat setuju bahwa kuncinya adalah komunikasi yang baik. Baik itu komunikasi ke atas, vertikal, ataupun horizontal. Itu penting banget. Jadi ke atas ke bawah penting, ke samping juga penting. Yang kebanyakan masalah timbul hanya karena masalah komunikasi aja. Jadi memang semakin baik kita memperbaiki komunikasi, akan semakin banyak solusi yang kita bawa. Semakin banyak komunikasi, artinya ada interaksi gitu, ada masukan, ada respons gitu ya. Nah, tadi Bapak setuju bahwa seorang nakoda yang baik tidak akan ada di kolam ikan gitu ya. Nah, tapi juga kan gelombang begitu besar. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa arah perusahaan ini pada North Star-nya ke sana, kita akan tetap ke sana sekalipun gelombang begitu luar biasa. Itu gimana, Bapak? Ya, selama kita punya visi, misi, dan values yang jelas, menurut saya insya Allah tenang. Jadi kan apa dulu nih yang dikejar gitu? Apakah North Star-nya tuh cuma profit? Apa North Star-nya tuh cuma ekspansi? Atau North Star-nya tuh project apa gitu. Menurut saya yang dipesankan ke saya, dan saya juga meyakini bahwa yang lebih penting adalah kesehatan. Dalam kehidupan kita tuh, kita ingin hidup dengan sehat. Dalam kehidupan perusahaan juga berfungsi dengan maksimal kalau perusahaannya sehat. Sehat itu kan berarti bukan semata-mata mengejar tingkat pertumbuhan profit, tapi bagaimana perusahaan itu bisa sustainable untuk masa jangka waktu yang semaksimal mungkin atau selama mungkin. Jadi kalau misalnya mau ngambil resiko besar, hutangnya tinggi banget, tapi berisiko sangat besar, itu harus dipertimbangkan. Jadi kita tidak boleh terlalu agresif, terlalu serakah, terlalu mengambil risiko tinggi, sehingga merisikokan keselamatan dan kesehatan perusahaan. Jadi kalau North Star-nya adalah kesehatan, ya tadi ya berlayar harus aman, ya ada gelombang tinggi, ada risiko perang, ada risiko operasional, ada risiko rudal, ada risiko bajak laut. Kita harus pertimbangkan keselamatan kru, keselamatan kargo, komitmen kita terhadap pelanggan, kita utamakan. Meskipun ada peluang bahwa profit margin-nya lebih tinggi, tapi kalau berbahaya untuk kita beroperasi di, misalkan saat ini Timur Tengah, ya itu belum tentu akan kita lakukan. Oke, Pak, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, karena akan ada yang lewat berikut ini. Nanti kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Bane. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Pemirsa,
kita mulai lagi perbincangan bersama Pak Bani. Makin menarik nih, tapi jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya kita bisa berkembang lebih baik, dan jangan lupa share juga ya. Dan kalau belum sempat nonton, save aja dulu karena ini perbincangan yang penuh insight. Pak Bani, kalau di industri kita bicara agak makro ya. Industri yang di pelayaran maritim gitu, logistik, mungkin bisa disebutkan 3 tantangan yang sekarang dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan tuh apa aja yang Bapak hadapi dan pelaku industri sejenis? Mungkin satu adalah bagaimana kita harus bisa fleksibel, tidak kaku, harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, bisa beradaptasi. Ya, kalau kita tidak bisa beradaptasi, tidak bisa fleksibel dalam menghadapi kondisi dan perubahan kondisi, ya masalah. Tapi selama kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa menjawab perubahan tantangan apapun yang ada di dunia. Jadi ya itu, karena jelas kan, tidak ada yang pasti, selalu berubah. Saat ini banyak konflik di geopolitik, sehingga bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan itu menjadi salah satu kunci kesehatan kita, keberhasilan kita. Itu salah satu tantangan utama. Kita tidak kaku, kita bisa menyesuaikan diri dan siap. Kedua, mungkin juga kita tidak boleh terlena dengan sesuatu yang terlihatannya adalah anugerah bagi kita sebagai orang Indonesia nih, Pak. Negaranya kaya, negaranya besar, banyak sumber daya alam, banyak sumber daya manusia. Kalau kita terlena, kita menjadi malas, kita menjadi mungkin juga complacent, cepat puas, dan lengah terhadap kondisi-kondisi yang bisa mengancam sebenarnya. Sedangkan orang lain yang terlahir di negara yang kecil, tidak punya resources apa-apa, itu punya motivasi yang kuat untuk selalu meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan daya saing mereka. Nah, ini faktor yang penting bagi kita orang Indonesia. Kita jangan malas walaupun kita sudah terlahir kaya di Indonesia. Kita harus bisa meningkatkan daya saing kita. Kita harus bisa berkompetisi untuk sama-sama menjadi lebih baik. Ya, bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi bagaimana kita tidak ketinggalan. Nah, ini juga salah satu tantangan yang besar yang harus dihadapi orang Indonesia karena kita terlena gitu. Ya. Jadi tantangan kedua mungkin jangan sampai terlena. Oke. Yang ketiga, Pak? Ya, yang ketiga menurut saya kita juga tidak boleh punya mindset yang tertutup, tidak terbuka. Kita berpikir misalkan punya mindset yang monopolistik, tidak suka dengan persaingan, tidak suka dengan kompetisi, itu sama juga dengan kita akan menutup potensi kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau saya itu sangat suka sama kompetisi, saya sangat suka dengan challenge, saya sangat suka dengan kritik dan masukan dan koreksi, karena tidak mungkin kita itu sudah menjadi yang paling benar dan paling baik, tidak mungkin. Pasti selalu ada kekurangan kita yang kita tidak sadar dan kita perlu dapatkan dari orang lain. Kalau kompetisi bisa melakukan hal lain yang lebih baik dari kita jadi belajar. Makanya salah satunya saya paling tidak suka menahan-nahan teman-teman yang ingin berkarir kemanapun. Kalau mereka misalkan nih dibajak oleh perusahaan lain, saya senang.
Karena saya pengen belajar. Kenapa kamu mau pindah? Berarti kalau dia pindah ke perusahaan lain ada selalu ada. Misalnya ada kemarin ada salah satu manajer pindah ke perusahaan lain gitu. Saya tanya, kenapa? Saya sedih sih meninggalkan Samudra, tapi gaji di sana ternyata lebih tinggi. Faktor gaji. Ya, kan berarti buat saya itu motivasi. Wah, ada perusahaan lain bisa meng-hijack tim saya yang bagus dan dia bisa membayar gaji lebih tinggi. Berarti gaji saya belum masih kalah dong. Saya harus perbaiki lagi dong. Gitu. Saya seneng ngobrol sama karyawan kita yang misalkan cuman sakit gigi gitu ya. Kamu sakit gigi terus udah ke dokter belum gitu? Udah beres belum? Wah, saya ini nih Pak, ternyata penggantiannya nggak 100% loh, kok bisa gitu misalnya. Itu juga saya mendapatkan masukan, oh berarti ada kebijakan-kebijakan medis, pelayanan kepada Nggak di-cover 100%. yang ternyata masih perlu diperbaiki lagi. Oke. Di dalam mindset saya, mana mungkin ada karyawan saya ke dokter nggak bisa ditanggung oleh perusahaan. Tapi kalau saya tidak berkomunikasi dengan mereka, dan saya tidak melihat perbandingan di luar, saya tidak belajar. Jadi saya senang tuh mendapatkan informasi baru seperti itu untuk selalu meningkatkan dan memperbaiki diri perusahaan. Nah ini problem mindset. Kalau kita tutup dan merasa kita adalah yang terbaik, kita tidak akan bisa meningkatkan diri kita. Selama kita berpikir bahwa pasti ada langit di atas langit lagi, kita selalu ingin introspeksi dan memperbaiki diri. Nah ini menurut saya juga tantangan karena itu kan kadang-kadang jadi racun ya. Pujian itu bisa jadi racun. Yeah. Nah, tadi kalau dibilang perusahaannya legendaris, itu emang legendaris. Ya legendaris gitu, dibilangnya wah ini salah satu yang baik di Indonesia gitu. Itu bisa menjadi racun yang membuat kita angkuh dan merasa lah kita udah paling baik nih. Tapi tadi Bapak tanya, salah satu pesan dari para senior saya selalu bilang, jangan pernah kamu berpikir kamu yang terbaik. Kalau kamu yang terbaik, kamu tidak merasa ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Jadi, menurut saya itu selama kita bisa merawat cara berpikir seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menjawab tantangan ke depan. Oke, pertanyaan saya sekarang. Bapak ingin membawa Samudra Indonesia seperti perusahaan apa Pak? Katakan jadi benchmarknya pengen jadi seperti itu. Tidak ada sih yang benchmark Pak utama di dunia ya. Banyak mungkin kombinasi ya Pak. Saya pengennya mudah-mudahan salah satunya Samudra tetap dikenal sebagai perusahaan dari Indonesia. Ya, jadi walaupun cuman sedikit merah putih di sini, menjadi a touch of Indonesia. Walaupun baju saya hitam semua nih, tapi ada merah putihnya. Ini touch of Indonesia. Mudah-mudahan Samudra meskipun kami sudah hadir di luar Indonesia, tapi tetap membawa merah putih mendunia. Mudah-mudahan. Kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia. Ya. Karyawan berapa Pak sekarang? Sekitar 7.000 Pak. 7.000. Tadi Bapak nyinggung senang kalau ada yang katakanlah di hijack supaya dia juga dapat pembelajaran gitu. Tapi nggak terlalu banyak kan Pak yang ke tempat lain? Iya, nggak terlalu banyak karena memang karyawan Samudra juga banyak yang betah. Nah itu juga tantangan juga. Gitu. Ada yang bilang Pak, betah itu kadang-kadang karena mereka nggak punya pilihan atau nggak diterima di tempat lain. Benar betul juga. Itu yang bisa jadi masalah kan? Ya kan tidak semua orang harus selalu punya career path yang memang selalu berubah atau selalu meningkat gitu ya. Saya paham bahwa beda-beda jalan dan cerita kita berbeda-beda, tapi secara prinsip bagi mereka-mereka yang memang punya cita-cita untuk selalu tumbuh menjadi lebih baik, lebih tinggi lagi ilmunya, lebih banyak lagi pengalamannya, tidak boleh alergi sama pindah. Kan kalau nggak mau pindah-pindah dari TK, SD, SMP, SMA, misalnya di sekolah itu sama aja, nggak kemana-mana. Terus kalau kuliah
Dari S1, S2, S3 di situ. Habis itu jadi dosen, ngajar, asdos, ngajar. Ya dia ilmunya di situ aja. Sampai emeritus di situ ya. Iya, sampai emeritus di situ. Jadi ya, itu juga tidak salah, ya kan? Tidak salah. Dan apalagi dia membagi ilmunya dan mendidik banyak lagi lulusan-lulusan lain di situ. Dan itu di dalam konteks perusahaan juga banyak yang jam terbangnya tinggi dan mendidik banyak lulusan dari perusahaan untuk bisa tersebar ke tempat-tempat lain. Tapi tentu harus ada banyak juga lulusan yang nyebar ke banyak tempat. Dan itu katanya seperti darah, Pak. Harus diregulasi juga. Betul. Karena saya juga salah satu yang percaya cash flow itu lebih penting daripada profit. Kan percuma profitnya cuma tinggi di buku, tapi cash flow-nya tidak lancar. Oh, oke. Bahaya tuh, Pak. Nah, Pak, saya tadi lihat banyak anak-anak muda di sini. Kayaknya generasi milenial dari yang 7.000 itu berapa persen? Pak, saya nggak hafal sih berapa persen, tapi milenial kan udah tua ya, Pak. Sekarang siapa? gitu ya. Gen Z, maksud saya Gen Z, Pak. Ya mudah-mudahan semakin selalu bergerak itunya, demografinya selalu bergerak ya, dari mungkin Gen A sudah mulai masuk gitu kan, dan milenial sudah menjadi yang tua, boomer semakin sedikit. Memang tidak terasa, dan itu yang menjadi reminder penting buat saya juga. Kalau di tim karyawan, menurut saya itu kan otomatis, dan usia pensiun juga kan pasti otomatis, minimal dari pensiun pasti. Tapi kalau orang nomor satunya tidak sadar dan tidak berinisiatif untuk dirinya sendiri juga melakukan suksesi dirinya sendiri, ya itu bisa bahaya. Oke, mudah-mudahan cita-cita saya tidak boleh ada di posisi ini lebih dari umur 50 atau 51. Jadi 50 ini mau jadi komisaris, Pak? Maunya, cita-citanya. Cita-citanya. Tapi menarik, Pak. Jadi memang katanya leaders harus create leaders. Dan Bapak tadi singgung, sejak hari pertama sebagai CEO, saya sudah harus berpikir bahwa menyiapkan. Apakah ini Bapak turunkan sebagai instruksi juga untuk para leader yang lain bahwa Anda juga harus menyiapkan leader? Jelas. Ya, saya selalu mengingatkan mereka bahwa harus selalu memikirkan penerus pengganti kamu gitu. Ya, itu kan urusannya mereka masing-masing, betul. Saya kasih contoh, saya kasih pesan, kemudian ya mereka masing-masing lah bikin PR-nya gitu. Tapi kalaupun mereka nggak bikin PR-nya, kan mereka nanti juga diganti juga, gitu, pindah juga, gitu. Jadi ya, tapi yang baik, yang bagus. Kalau kita ingin dipromosikan, kita juga udah siap ada replacement kita kan, apalagi kalau kita yang didik gitu. Jadi ini hypothetical question. Jadi kalau sekarang Bapak bosan nih, udah ada yang siap gantiin Bapak dong berarti ya? Sebenarnya sih saya siap nggak siap pasti ada kan. Ya, kalau misalnya saya besok tiba-tiba lagi berenang terbawa arus hilang gitu ya kan, kan nggak bisa bilang perusahaan itu nggak punya dirutnya hilang 1 tahun gitu kan, ya harus diganti langsung. Nah, dan itu sudah harus pasti siap. Jadi kalau tiba-tiba besok ada misalnya ada kapten kapal cuti setahun, pasti nggak bisa cuti setahun, pasti ada yang ganti. Jadi siap nggak siap harus ada pengganti. Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dalam waktu mungkin Bapak sekarang 46 Pak ya? Iya. Berarti 4 tahun lagi. Iya. Itu Bapak, bayangan Bapak Samudra Indonesia, kebanggaan Indonesia, tapi mungkin ada kalau di dunia mungkin masuk di seperti apa Pak? Semoga Samudra tetap sehat sebagai suatu perusahaan. Semoga Samudra bisa menyesuaikan diri dengan kondisi industri dan pasar. Kita tidak terbatas bertransformasi menjadi spesies apa yang nantinya berbeda dengan, karena Samudra hari ini kan berbeda dengan Samudra yang lahir dulu. Betul. 75 lebih tahun yang lalu. Tentunya nanti juga siap untuk berubah menjadi sesuatu yang berbeda, selama mudah-mudahan tetap menjaga integritas, tetap manusia Samudra adalah manusia yang profesional,
dan tetap membawa nama baik Samudra dan Indonesia sebagai perusahaan yang punya reputasi yang baik gitu di pasar. Oke, jadi integritas, profesional, dan jaga nama baik Samudra Indonesia. Dan tadi agile, open mind, dan seperti itu. Itu yang diharapkan menjadi katakanlah softwarenya atau infrastruktur. Jadi mau kemana, setinggi apapun gelombang, kalau itu ada, nggak akan bergeser dari arah perusahaan yang dituju. Doanya. Ya Pak, makasih banyak nih udah dapat penjelasan bagaimana selama 6 tahun menavigasi Samudra Indonesia. Dan menarik tadi Pak, saya bilang karena kalau generasi penerus tuh sadar ataupun tidak tetap sih Pak, karena orang tetap melihat lebih berat lah dibanding profesional biasa, betul kan Pak ya? Bisa jadi ya. Pemirsa, kita sudah sampai di ujung acara karena keterbatasan waktu, tapi sebelum saya akhiri, saya berharap Pak Bani bisa kasih closing statement Pak. Semoga manusia Indonesia menjadi manusia-manusia yang semakin memiliki daya saing yang tinggi dan membuktikan potensi Indonesia itu bisa bersaing dengan sumber daya manusia yang sangat berkualitas dari negara manapun. Jadi saya ingin melihat profesional Indonesia itu menjadi global expatriate, bekerja di belahan dunia manapun, menunjukkan daya saing Indonesia yang tinggi, berasal dari negara yang sangat kaya, bukan hanya kaya dengan sumber daya alam, tapi juga dengan potensi manusianya yang bisa menjadi leaders, tidak hanya di kandang kita sendiri, tapi bisa menjadi pemimpin yang baik dan berperan aktif di dunia internasional. Interesting, menarik. Terima kasih banyak ya Pak Bani atas waktunya, message-nya, penjelasannya, insight banyak pelajaran yang bisa kita terima. Pemirsa, sampai di sini perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan kalau belum sempat, tetap di save karena bisa kapan aja Anda saksikan perbincangan ini. Sampai jumpa di acara berikutnya bersama narasumber yang tetap menarik seperti Pak Bani kali ini. Sampai jumpa, salam. Selama 40 tahun, Majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survei untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di
Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Stone Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.